Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Musliadi, tutor PKBM Les Bulungan, Mapel PPKN Paket C. Pada pertemuan kedua ini, semoga kita semua diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap selalu semangat. Pada pertemuan kedua ini, kita akan memulai pembelajaran materi yang sangat penting, yaitu tentang Negeri Elok Amat Kucinta. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat, saling menghargai dan aktif bertanya agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat pada diri kita dan orang lain. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang negeri nan elok, aku dan engkau, bangsa religius, negara yang nyaman. Adapun tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul ini, yaitu yang pertama, mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama, kepercayaan yang dianut, jujur, disiplin, santun, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam menjelaskan wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memperjelas wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mempraktikkan perilaku kewarganegaraan sesuai dengan pemanfaatan, pemahaman terhadap wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pendahuluan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan keragaman masyarakatnya. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang ribuan pulau dengan kekayaan alam melimpah, bahasa daerah yang beragam, serta budaya yang berbeda-beda. Semua ini menjadikan Indonesia sebagai negeri elok amat kucinta. Sebagai warga negara, kita wajib menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme agar mampu menjaga, merawat, dan mengembangkan keindahan serta kekayaan negeri ini. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan tentang nasionalisme dan patriotisme. Jadi, nasionalisme itu adalah rasa cinta atau bangga dan kesetiaan terhadap bangsa dan tanah air. Jadi nasionalisme ini membuat seorang rela menjaga persatuan, menghargai budaya, serta menjunjung tinggi martabat dan bangsa. Sedangkan patriotisme, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Bentuknya bisa berupa keberanian membela tanah air, menjaga kedaulatan, serta mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Nah, berikut contoh penerapan nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama tentang nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh hikmat. Yang ketiga,
melestarikan budaya, bahasa, dan tradisi bangsa, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, serta ikut dalam kegiatan yang mempererat persatuan dan kesatuan. Sedangkan contoh patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, rela bekerja keras membangun bangsa tanpa pamrih, membela negara jika ada ancaman dari luar maupun dalam negeri, ikut serta menjaga keamanan lingkungan sekitar, menjaga dan merawat fasilitas umum milik negara, mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Nah, itu tadi penjelasan tentang nasionalisme dan patriotisme agar mampu menjaga dan merawat mengembangkan keindahan serta kekayaan negeri ini. B. Makna negeri elok amat kucinta. Yang pertama, negeri elok menggambarkan Indonesia yang indah secara geografis dan budaya. Nah, di sini maksud dari geografis itu berarti merawat keindahan alam, hutan, laut, gunung, dan lingkungan agar tidak rusak serta dimanfaatkan dengan bijak untuk kesejahteraan rakyat. Nah, di sini secara budayanya melestarikan seni adat, tradisi, bahasa, dan kearifan lokal supaya tidak hilang, serta menggambarkan agar dikenal dan dihargai di tingkat nasional maupun internasional. Jadi maknanya menjaga dan menggambarkan kekayaan alam dan budaya Indonesia agar tetap lestari, mengembangkan serta bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Yang selanjutnya, amat kucinta menunjukkan rasa cinta yang mendalam dari warga negaranya terhadap tanah air. Maksudnya, warga negara memiliki perasaan bangga, setia, dan sayang kepada bangsa serta negaranya yang ditunjukkan lewat perilaku nyata seperti yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan, melestarikan budaya, membela dan mempertahankan negara, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Makna keseluruhan, sebagai warga negara, kita harus menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan kekayaan budaya, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berlandaskan Pancasila. C. Bentuk cinta tanah air atau nasionalisme. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, artinya usaha untuk tetap hidup rukun, saling menghargai, dan tidak terpecah belah, meskipun berbeda suku, agama, budaya, maupun pendapat. Nah, contoh sederhananya seperti tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku dan agama, bekerja sama dan saling bergotong royong, menghargai perbedaan pendapat dan cara yang baik. Yang kedua, mencintai lingkungan dan alam Indonesia. Contohnya, yang pertama, tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Contoh yang kedua, menanam pohon dan merawat tanaman. Contoh yang ketiga, menghemat air dan listrik. Selanjutnya, menjaga kebersihan pantai, sungai, dan hutan, dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Nah, contoh selanjutnya, melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, menggunakan dan bangga memakai pakaian adat.
Contoh yang kedua, mempelajari serta memainkan alat musik tradisional. Contoh berikutnya, mengikuti upacara adat atau tradisi daerah dan mengajarkan tarian lagu daerah kepada anak-anak, memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Selanjutnya, bekerja keras dan berprestasi, bentuk cinta tanah air. Nah, di sini ketika seseorang berusaha dengan sungguh-sungguh, tekun, dan tidak mudah menyerah, untuk apa? Supaya untuk mencapai hasil terbaik sehingga menghasilkan prestasi yang membanggakan diri sendiri, keluarga, maupun bangsa. Karena dengan rajin belajar, supaya apa? Untuk meraih nilai terbaik, berlatih terus dalam olahraga sampai juara, atau berkarya hingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itulah tadi bentuk contoh-contoh cinta terhadap tanah air atau nasionalisme. D. Hubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, hubungan yang pertama di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati kebebasan beragama sebagai bentuk persatuan bangsa. Contohnya, tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita. Contoh berikutnya, menghargai teman yang berbeda keyakinan dan tidak mengejek atau merendahkannya. Selanjutnya, memberi kesempatan teman beribadah sesuai agamanya. Ikut menjaga ketertiban saat ada perayaan hari besar keagamaan. Dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari tanpa membeda-bedakan agama. Itu contoh menghormati kebebasan beragama sebagai bentuk persatuan bangsa. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini contohnya yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan budaya. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang lain meskipun pendapatnya berbeda dengan kita. Yang ketiga, menghargai adat dan tradisi daerah lain. Yang keempat, tidak mengejek bahasa atau logat teman. Contoh selanjutnya, bekerja sama dalam kehidupan bersama meskipun berbeda latar belakang. Sila ketiga, persatuan Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Contohnya di sini, rela bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun sedang sibuk. Contoh yang kedua, mengutamakan kerjasama dalam kelompok daripada ingin menang sendiri. Contoh yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pribadi saat bermusyawarah demi keputusan bersama. Contoh keempat, mendahulukan kepentingan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi Bandung. Dibanding kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya di sini, pemerintah dan masyarakat duduk bersama mencari solusi saat terjadi konflik sosial. Selanjutnya, rapat warga untuk menentukan pembangunan fasilitas umum, misalnya jalan atau pos ronda. Nah, kalau di sekolah, OSIS bermusyawarah menentukan program kerja agar semua ide terwakili. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berusaha mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, di sini contoh yang pertama, pemerintah membuat program bantuan
untuk masyarakat miskin agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Contoh berikutnya, membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan yang bisa digunakan sebagai warga tanpa membeda-bedakan, dan memberikan kesempatan kerja yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi contoh-contoh hubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap cinta tanah air di kehidupan sehari-hari. Nah, kita ketahui bersama bahwa sikap rasa bangga, setia, dan peduli terhadap bangsa serta negara yang ditunjukkan dengan menjaga, membela, dan memajukan tanah air. Seperti apa wujud kecintaan kita terhadap tanah air? Yang pertama itu menghormati simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di kalangan masyarakat. Yang keempat, menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung perekonomian nasional. Yang kelima, menjaga nama baik bangsa di luar maupun di dalam negeri. Cinta tanah air berarti rasa kasih sayang kita dan tanggung jawab warga negara untuk memajukan bangsa dan menjaga kedaulatan. Selanjutnya, kesimpulan materi. Nah, di sini Indonesia adalah negeri elok amat kucinta yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan persatuan masyarakat yang luar biasa. Sebagai warga negara, rasa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, keindahan dan keutuhan bangsa akan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Oke, selanjutnya soal evaluasi. Nah, ini dikerjakan ada 5 soal evaluasi. Nanti ketika sudah dikerjakan, silahkan dikumpul melalui link yang ada di bawah ini. Nah, jangan lupa kumpul tugas evaluasinya di link berikut. Baik teman-teman, cukup sekian dari materi modul kedua ini. Semoga dapat teman-teman pahami bersama. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.